Baik, perkenalkan nama saya Andika Priyogo dengan NIM 224.01050. Jadi di video ini saya akan menjelaskan sebuah program dari website destinasi wisata. Jadi eh, di program ini saya membuat sebuah website destinasi wisata yang bernama Tapanuli Explorer. Tapanuli Explorer ini adalah sebuah situs website non-profit yang menampilkan destinasi wisata di wilayah Tapanuli, mulai dari Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Dengan fokus pada keindahan alamnya, situs ini bertujuan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan dan memberikan informasi bermanfaat kepada pengunjung pengunjung website yang tertarik menjelajahi potensi wisata di Tapanuli. Ini saya akan menunjukkan cara untuk sign jika belum memiliki akun. Untuk sign up, pertama kita masukkan saja nama kita misalnya. Emailnya misalnya. Ya, sign up. Eh, Saat berhasil sign up, maka dia akan menuju ke halaman login. Kita login. Login. Kemudian maka akan tampilkan tombolnya ini akan berubah menjadi tulisan mari kita eksplorasi destinasi serta nama kita sign up tadi. Ini juga berubah kalau login menjadi tulisan logout serta nama dari akun yang sudah login. Jadi tampilan awal dari website ini adalah tampilan homepage. Jadi di homepage ini terdapat beberapa gambar yang bisa digeser. Di sini saya menggunakan metode carousel yang dapat menggeser gambar dari website ini. Eh, Gambar pertama di sini eh, sebuah ada gambar yang berisi tombol bertuliskan login untuk eksplorasi destinasi. Untuk gambar keduanya itu terdapat penjelasan singkat mengenai Tapanuli Utara, dan gambar selanjutnya penjelasan singkat mengenai Tapanuli Tengah, dan gambar yang terakhir ini penjelasan singkat mengenai Tapanuli Selatan. Eh, Pada bagian bawahnya di sini terdapat eh, beberapa rekomendasi wisata dari beberapa daerah Tapanuli. Di sini ada gambar beberapa destinasinya, mulai dari Kawasi Polon hingga pemandian air soda Perbu. Dan bagian terakhir dari homepage ini terdapat sebuah footer. Jadi di bagian homepage ini sendiri, saya menggunakan beberapa eh, bahasa pemrograman seperti PHP. PHP ini, jadi PHP ini adalah sebuah bahasa pemrograman eh, cara khusus digunakan untuk membuat halaman web dinamis, di mana kontennya dapat berubah berdasarkan interaksi pengguna atau informasi dari database. Di sini bagian pertama dari PHP ini saya membuat beberapa function.
Function pertama itu tampilkan navbar. Eh, jika eh, ini maksudnya sudah login, jika login maka tampilan navbarnya ini em, di bagian icon dari tulisan login ini terdapat nama nama dari orang yang sudah login. Nah, selain itu, jika belum login, maka namanya tidak tersedia. Selanjutnya, function yang kedua itu function tampilkan footer, yaitu untuk menampilkan bagian footernya. Dan function yang selanjutnya yaitu function tampilkan carousel. Function ini untuk menampilkan gambar-gambar dari carousel atau gambar yang bisa digeser-geser. Nah, untuk logika pertama itu jika kita sudah login, maka akan menampilkan tulisan mari kita eksplorasi destinasi serta nama yang sudah login. Selanjutnya, jika belum login, maka akan menampilkan tulisan di gambar awal dari carousel itu yaitu tulisan login untuk eksplorasi destinasi. Selanjutnya, selanjutnya terdapat beberapa HTML untuk eh, menampilkan gambar-gambar dari carousel ini. Untuk function yang selanjutnya itu function tampilkan wisata. Jadi function ini berfungsi untuk eh, menampilkan rekomendasi wisata. Untuk logika pertama itu jika kita sudah login, eh, maka beberapa eh, rekomendasi wisata yang tadi itu jika ditekan gambarnya itu maka akan menuju ke halaman wisata tersebut. Nah, seperti kita memencet gambar Kawah Sipoelon, maka akan menuju ke eh, halaman Kawah Sipoelon dan dan seterusnya. Selanjutnya, jika belum login, maka saat kita memencet eh, gambar dari wisata tersebut, jika belum login dan kita memencet salah satu gambar dari eh, rekomendasi wisata, maka dia tidak akan menuju ke halaman ke wisata itu, tapi menuju ke halaman login wisata HTML, di mana eh, pada halaman ini berisi eh, intinya kita diharuskan untuk melakukan login. Jadi jika kita nggak login, kita nggak bisa lihat wisata tersebut. Nah, terus untuk selanjutnya, di sini kita memanggil function tampilkan akhbar. Tampilkan akhbar ini terletak bagian paling atas. Dan sini terdapat beberapa codingan HTML. Sini saya menggunakan Bootstrap. Di sini juga terdapat beberapa CSS. Di sini eh, CSS misalnya media max width 50 px, eh, CSS yang ada tulisan media-medianya ini merupakan sebuah CSS yang bertujuan untuk eh, membuat tampilan di handphone supaya lebih responsif dan bisa ditampilkan di handphone dengan cukup rapi. Selanjutnya eh, kita memanggil function tampilkan bagian carousel. Selanjutnya memanggil function tampilkan wisata. Selanjutnya di sini terdapat
Di sini terdapat sebuah codingan dari bahasa pemrograman JavaScript. Di sini terdapat JavaScript untuk tombol panah pada foto carousel tadi. Jadi jika eh, menekan tombol carousel kiri, maka akan maka gambar akan bergeser ke kiri. Nah, selain itu, jika kita menekan tombol panah ke kanan, maka gambar akan bergeser ke kanan. Dan selanjutnya kita memanggil function tampilkan footer. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan dari program tadi, apa kan di sini kita belum melakukan login. Eh, Kalau kita belum melakukan login, pada gambar pertamanya ini tombolnya itu bertuliskan login untuk eksplorasi destinasi. Dan saat kita tekan, maka akan menuju ke halaman login. Dan di sini masih tetap belum login. Jika pada rekomendasi wisata kita tekan pada salah satu wisatanya, maka di sini kita maka di sini terdapat pesan untuk melakukan login untuk milik wisata tersebut. Eh, Selanjutnya bagian navbar saat saya menekan tombol destinasi, maka juga diharuskan untuk login untuk melihat beberapa destinasi. Selanjutnya saya tekan blok, saya tekan blok juga diharuskan untuk melakukan login untuk mengakses halaman tersebut. Baik, di sini saya akan melakukan login. Saya tekan saja. Di sini saya akan eh, mengisi email dan paspor. Kita login. Nah, saat kita sudah login, maka eh, tombol N tadi bertuliskan untuk melakukan login berubah menjadi mari kita eksplorasi destinasi beserta nama orang yang login tersebut. Di bagian navbar login ini juga berubah dari yang pertama tulisan login menjadi tulisan logout beserta nama orang yang login. Saat saya tekan salah satu rekomendasi wisata, maka sudah maka akan menuju ke halaman wisata tersebut. Jadi di sini sudah bisa mengaksesnya. Bagian pada bagian navbar ini saat saya tekan destinasi, maka akan menuju ke halaman destination. Saya menekan blok, akan menuju ke halaman blok. Di sini karena sudah login, maka bisa mengakses halaman-halaman tersebut. Saat saya menekan navbar tentang kami, maka akan menampilkan informasi deskripsi singkat dari website ini. Di sini juga terdapat tombol home. Saat ditekan, maka akan kembali ke halaman home. Selanjutnya, saya akan menuju ke halaman destination. Di sini pertama-tama saya akan mengakses halaman Tapanuli Selatan. Saat mengakses ini, maka akan menuju ke halaman Tapanuli Selatan. Eh, di bagian atasnya terdapat latar belakang gambar dari kantor Bupati Daerah Tapanuli Selatan beserta tulisan Tapanuli Selatan. Di sini terdapat tulisan home. Saat ditekan tombol home, maka akan menuju ke halaman homepage. Selanjutnya pada bagian bawah sini terdapat beberapa destinasi dari Tapanuli Selatan dan juga terdapat kolom search. Misal kita mau nyari Danau Siai, maka akan menampilkan hanya destinasi dari Danau Siasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan singkat
mengenai codingan dari halaman penulis tersebut. Di sini pada bagian pertama kita memanggil fungsi dari PHP yaitu tampilkan akhbar yang berfungsi untuk menampilkan akhbar. Jadi di sini saya tidak perlu lagi membuat navbarnya karena saya tinggal memanggil saja dari eh, codingan PHP. Selanjutnya terdapat codingan HTML. Ini sudah di sini juga terdapat bootstrap codingan HTML. Di codingan HTML ini juga saya membuat eh, setiap destinasinya itu diletakkan ke dalam sebuah card yang di dalam cardnya itu sendiri eh, terdiri dari gambar destinasinya, nama destinasi, nama destinasinya, dan juga lokasi dari destinasinya. Di sini terdapat tulisan card grayscale on hover. Jadi grayscale on hover ini eh, coding ini berfungsi misalnya saat saya mengarahkan kursornya ke salah satu gambar dari destinasi tersebut, maka yang awalnya gambarnya itu berwarna akan berubah menjadi warna hitam putih. Dan selanjutnya cut title pad on offer ini berarti pada bagian nama destinasinya saat kursor mouse-nya itu mengarah ke nama destinasinya itu maka warna yang awalnya hitam menjadi warna hitam putih atau memudar. Dan terus. Nah, di sini juga terdapat codingan HTML untuk melakukan pencarian. Ini juga saya menghubungkan dengan codingan JavaScript dari Tapanuli Selatan. Yang dimana codingan JavaScript ini berfungsi untuk membuat navbarnya itu menjadi lebih responsif. Baik, nah, selanjutnya saya akan eh, menampilkan halaman Tapanuli Selatan. Seperti saya yang bilang, seperti yang sudah saya jelaskan pada codingan tadi, saat kursor mouse-nya mengarah ke salah satu gambar destinasinya, maka gambar destinasinya tersebut akan berubah menjadi warna hitam putih. Dan saat kursor mouse-nya dan saat kursor mouse-nya itu mengarah ke nama destinasinya itu, maka warna eh, nama destinasinya itu akan memudar. Nah, di sini juga nah, pada bagian navbarnya ini, di sini awalnya navbarnya itu berwarna transparan. Saat kita scroll, maka navbarnya itu akan berjalan mengikuti scroll kita dan navbarnya itu berubah yang awalnya transparan menjadi eh, eh, berwarna transparan juga tetapi lebih gelap. Nah, di sini eh, navbarnya ini menggunakan sebuah codingan JavaScript. Nah, ini merupakan codingan JavaScript dari tampilan animasi dari navbarnya itu. Jika eh, jika kita scroll, maka eh, gambar gambar logonya itu akan mengecil. Baik,
Di sini saya akan menekan gambar salah satu destinasi. Misalnya AX Journey. Saat menuju ke halaman AX Journey, pada bagian atasnya ini terdapat gambar latar belakang dari wisata AX Journey dan terdapat tulisan Tapsel. Saat saya tekan Tapsel, maka akan kembali ke halaman Tapanuli Selatan. Eh, Terus saat saya scroll ke bawah pada bagian sini terdapat tombol details, tombol fotos, dan tombol match. Jadi tombol details ini berisi penjelasan singkat dari destinasi wisata ini. Terus pada bagian fotos terdapat beberapa foto dari wisata tersebut. Dan tombol yang terakhir ini dapat tombol maps, di mana tombol maps ini berisi lokasi dari wisata tersebut, yang lokasinya itu ditampilkan dalam bentuk Google Maps. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan eh, secara singkat kodingan dari salah satu wisata yang kita pilih. Sini misalnya eh, wisata X Journey. Pertama itu pastinya memanggil function tampilkan akhbar untuk menampilkan akhbar. Terus codingan HTML pada bagian headnya juga dapat eh, menautkan CSS untuk dekorasi tampilan website ini. Dan juga menggunakan Bootstrap. Terus eh, pada bagian bodinya ini terdapat codingan HTML untuk membuat tombolnya. Yang dimana tombolnya itu terdiri dari details, photos, dan marks. Sudah saya jelaskan dulu. Pada bagian pertama itu HTML detailsnya, selanjutnya HTML photosnya, dan selanjutnya HTML dari maps-nya. Eh, Terus selanjutnya saya menggunakan codingan JavaScript dengan menggunakan metode DOM. Eh, jadi JavaScript DOM ini mengambil elemen HTML menggunakan nama ID dan kemudian menyimpannya menyimpannya dalam satu variabel. Jadi tujuan saya menggunakan JavaScript DOM ini adalah untuk menampilkan, jadi tujuannya itu saat kita menekan tombol misalnya details, maka dia akan menampilkan hmm, penjelasan dari destinasi wisata. Dan saat mencet tombol fotos, maka pada halaman yang sama dia isi kontennya yang dari awalnya itu deskripsi dari wisatanya itu akan berubah menjadi foto wisata. Dan saat saya menekan tombol maps yang awalnya isi kontennya itu foto-foto akan berubah menjadi lokasi yang berupa Google Maps. Jadi intinya itu dia bisa berpindah-pindah isi kontennya itu pada halaman yang sama. Jadi dia itu misalnya eh, kita mau berpindah isi konten itu dia nggak harus pindah ke halaman yang baru. Jadi misalnya di sini kan eh, ada tiga tombol details, foto dan maps. Maka saat kita ingin melihat fotonya, ya tinggal pencet tombol fotos dan dia pada halaman yang sama itu akan menampilkan fotos. Jadi intinya itu akan menampilkan isi kontennya itu pada halaman yang sama. Hmm. Saat mencet tombol fotos, dia pada halaman yang sama isi kontennya itu berubah yang awalnya itu
deskripsi dari wisata akan berubah menjadi foto. Dan saat mencet apps akan berubah menjadi tampilan. Jadi dengan hanya mencet tombol ini, isi kontennya itu bisa berubah-berubah. Jadi tanpa menuju ke halaman yang lain. Itulah fungsi JavaScript dari domain. Selanjutnya, saat mencet tombol destinasi papan di tengah, maka pertama itu terdapat latar belakang akan terubah papan di tengah, tulisan home, papan di tengah, dan beberapa destinasi-destinasi wisatanya. Jadi seperti pada tahapan wisata tadi, saat kursor mengarah ke salah satu destinasi, maka gambarnya akan berubah menjadi warna hitam putih. Dan juga terdapat kolom search. Jadi tampilannya mirip seperti pada tahapan wisata tadi. Selanjutnya tahapan utara, eh, seperti pada halaman destinasi-destinasi sebelumnya. Pertama itu terdapat latar belakang gambar kantor bupati tahapan utara, tulisan home tahapan utara, dan juga beberapa destinasi-destinasi. Dan juga terdapat kolom search. Jadi mirip seperti halaman pada destinasi-destinasi sebelumnya. Nah, selanjutnya saat mencet navbar blog, maka akan menuju ke halaman eh, berapa blog. Misalnya sini saya akan mencet blog air terjun 55. Maka dia akan menuju ke halaman Tapanuli Explorer blog. Hmm, sini terdapat tulisan welcome ke blognya, terus deskripsi singkat dari wisata dan juga foto-foto. Hmm, ini terdapat tombol next post. Saat ditekan, maka akan menuju ke blog selanjutnya, yaitu di sini eh, blog dari wisata Pantai Batu Gajah. Seperti sebelumnya, ini terdapat deskripsi, terus gambar-gambar wisata. Selanjutnya next post. Nah ini post blog yang terakhirnya, eh, blog dari wisata pemandian air panas Tamaro seperti blog-blog sebelumnya. Dan terdapat deskripsinya beserta foto-foto dari destinasi. Di sini terdapat navbar. Saat saya mencet description, maka dia akan langsung menuju ke eh, tulisan description. Saat mencet galeri, maka dia akan langsung menuju ke galeri atau foto-foto wisata. Dan saat mencet navbar fresh post, maka akan langsung ke bagian bawah pada menampilkan tombol fresh post. Di sini terdapat tombol home. Saat dipencet, maka dia akan kembali ke halaman blog awal. Baik, untuk selanjutnya saya akan menampilkan contoh tampilan dari handphone. Nah, di sini saat tampilannya berubah menjadi tampilan handphone, nah barangnya tadi itu akan berubah menjadi bentuk tiga garis gini. Saat ditekan, maka akan menampilkan tombol-tombol dari navbar tadi. Terus tampilannya pun eh, sangat-sangat rapi. Hmm, Kenapa tampilan bisa rapi gini? Eh, di sini eh, dibantu dengan codingan dari Bootstrap. Bootstrap itu merupakan framework dari CSS.
Dan kenapa tampilan bisa rapi juga itu saat tampilkan di handphone itu juga dibantu sama query dari query media tadi misalnya. Ini details, foto, dan maps. Terus pada bagian background dari wisatanya itu yang paling atas itu pun saat tampilkan di handphone, eh, dia akan mengecil, tidak full screen seperti tampilan pada desktop. Nah, tampilan pada laptop. Laptop dia backgroundnya itu penuh. Di handphone backgroundnya itu hanya dibuat mengecil jadi setengah halaman saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan operasi code dari website ini. Nah, di sini code-nya itu menampilkan data nama, alamat, dan tanggal lahir beserta mm, menambah data, mengedit data, dan menghapus data. Misalnya, misalnya saya mau menambahkan data, misalnya namanya. Saya tambahkan data, maka akan muncul nama yang barusan saya masukkan tadi. Hmm, misalnya saya mau mencari hmm, alamat dan kasih raya. Saya silakan cari. Saat saya cari alamat dan kasih raya, maka data yang itu hanya data yang seorang yang beralamat di Jalan Kasih Raya. Selanjutnya saya akan melakukan operasi edit. Kalau sini saya edit jalannya itu namanya itu menjadi hmm, Salwe. Kita perbarui data. Maka ratanya sudah berhasil diperbarui. Selanjutnya saya akan melakukan operasi hapus. Misalnya saya menghapus Dewi, maka rata tersebut sudah berhasil terhapus. Selanjutnya di sini juga terdapat operasi sorting. Nah, misalnya kita mengurutkan berdasarkan alamat, maka data yang pertama itu data yang eh, alamatnya itu dari update yang awal. Maka data yang pertama itu alamat yang berupdate B, yaitu Salsabila. Selanjutnya saya mengurutkan berdasarkan nama. Setelah saya tekan berdasarkan nama, maka data yang pertama itu mulai update yang paling awal dari data ini, yaitu update itu di Kotlin. Selanjutnya saat menekan tombol tanggal lahir, maka dia akan mengurutkan berdasarkan eh, orang yang lahir terlebih dahulu. Ini yang terakhir terlebih dahulu
Salwa Salsabi. Baik, sekian penjelasan saya mengenai food. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai eh, program dari website destinasi wisata. Yang dimana eh, saya membuat nama website itu Tapanuli Explorer. Eh, baik, eh, bila terdapat kesalahan kata, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.